Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kenikmatan yang begitu besar, begitu banyak kepada kita. Di antaranya adalah nikmat hidayah serta istiqamah untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita belajar bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang di dalamnya kita membaca warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga warisan dari para ulama, dari apa yang disampaikan oleh para fuqaha dalam menjelaskan tata cara beribadah sesuai yang mereka fahami daripada dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya hal tersebut bisa dijadikan sebagai dalil, di antaranya Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan mempelajari kitab Fathul Qaribil Mujib, syarah matan takrib yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kitab yang membahas fikih dalam mazhab Syafi'i. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca lanjutan dari apa yang beliau sampaikan, masih dalam pembahasan sholat. Dan insyaallah kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang terlarang untuk sholat serta sholat berjamaah jika nanti waktunya mencukupi. Maka di sini ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa waktu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk melakukan salat. Yang nanti kita akan ketahui waktu-waktu tersebut. Dan sebelum kita membahasnya, perlu kita ketahui dalam pembahasan ini, maka para ulama membagi salat menjadi 4 jenis. Kenapa harus dibagi menjadi 4 jenis? Karena di dalam masalah ini, yaitu masalah waktu yang dilarang untuk sholat, tidak semua sholat dilarang. Tidak semua sholat dilarang. Makanya para fuqaha, para ulama mengumpulkan nas-nas yang ada, riwayat-riwayat yang ada, melihat kepada dalil-dalil ini, kemudian beristimbat, mengambil sebuah alasan hukum, kemudian menyimpulkan ada 4 sholat. Ya, jadi pembagian 4 ini bukan pembagian menurut hawa nafsu, dan itu yang sudah dibahas oleh para fuqaha ketika mereka membagi hukum-hukum. Mereka tidak mungkin membahas itu tanpa landasan dalil. Pasti ada dalilnya. Hanya saja mungkin kita tahu atau tidak, gitu saja. Nah, dalam pembahasan ini, waktu-waktu sholat yang terlarang atau waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, maka para fuqaha membagi sholat ada 4 jenis. Yang mana yang dilarang ini hanya 2 jenis, dan 2 jenis yang lain itu diperbolehkan. Ya, baik. Maka jenis yang pertama, sholat yang sebabnya mendahului sholatnya. Sholat yang sebab disunahkan atau dianjurkan sholat itu, atau dia lakukan sholat itu karena ada satu sebab, dan sebabnya mendahului sholat tersebut. Ya, yang biasa dibahasakan oleh para fuqaha, jenis yang pertama ini dzatus sababil mutaqaddim, sholat yang memiliki sebab yang mendahului sholatnya. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan qadha sholat. Apa sebabnya orang mengqadha sholat? Karena terlewat sholat. Ya. Contoh yang lain apa? Ya, qadha sholat ini baik
sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya. Kemudian contoh yang lain apa? Misalkan tahiyatul masjid. Apa alasan orang disunahkan atau disyaratkan untuk sholat tahiyatul masjid? Karena dia sudah masuk masjid. Maka masuk masjid dulu baru sholat. Maka sebab-sebab daripada sholat ini, mendahului sholatnya. Kalau sebabnya belum dikerjakan, maka tidak ada keanjuran untuk sholat. Orang belum masuk masjid, misalkan masih di halaman, apakah disunahkan tahiyatul masjid? Tidak. Ya. Contoh yang lain misalkan apa? Disunahkan untuk melakukan sholat ketika sebabnya sudah ada, misalkan sholat sunnah wudhu. Orang wudhu terlebih dahulu, kemudian baru disunahkan sholat. Ya. Nah ini adalah sholat yang sebabnya mendahului sholatnya. Maka para ulama, para fuqaha menyampaikan, untuk jenis yang pertama ini boleh dilaksanakan meskipun di waktu terlarang. Boleh dilaksanakan meskipun di waktu terlarang. Tapi alasannya apa, landasannya apa? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah hadis yang masyhur, ya, yang umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan man nasiya an salatin. Ya, siapa yang man nama an salatin au nasiha. Siapa yang tidur dari sebuah salat, terlewat salat atau dia terlupa karena sebuah aktivitas yang mubah, fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaknya dia salat ketika dia ingat. Maka Nabi SAW menyebutkan secara mutlak, ingatnya di waktu yang diperbolehkan salat, salat. Ingatnya di waktu yang terlarang untuk salat, salat. Ya, la kafarata illa dzalika, kata Nabi SAW. Tidak ada penghapus atau pengganti selain itu. Ketika sholat, ketika ingat maka sholat ketika itu. Dan Nabi SAW tidak memberikan catatan harus di luar waktu yang terlarang. Di antara adalah yang lain, ya, dan ini berhubungan dengan qadha wajib, qadha sholat yang wajib. Dalam hadis yang lain, ya, alasan yang kedua, sebuah riwayat yang masyhur dari Nabi SAW bahwanya beliau sholat ba'da asar. Ya. Karena Nabi SAW yusalli ba'dal asri arba'an fil bait. Ya. Nabi SAW beliau sholat 4 rakaat setelah sholat asar. Padahal setelah sholat asar itu adalah waktu terlarang. Maka ditanya, ya, atau rakaatain ya, 2 rakaat ya, kalau tidak salah. Maka ditanya oleh salah satu istrinya, wahai Rasulullah, bukankah ini waktu yang terlarang? Maka kata Nabi SAW, ya, qad syaghalani wafdu abdi qais. Ya. An salah ba'da zuhur, ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku sibuk melayani tamu dari kabilah Abdu Qais setelah salat zuhur, sehingga aku belum sempat ba'diyah zuhur. Ya. Maka aku melaksanakannya sekarang. Jadi ba'diyah zuhurnya Nabi dilaksanakan setelah asar. Ya, hadisnya cukup masyhur, ya. Baik, maka ini qadha salat sunnah. Ya. Dan juga keumuman hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisan hatta yakuma rak'atain atau hatta yarka'a rak'atain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara mutlak, apabila kalian masuk masjid, Nabi SAW tidak memberikan catatan apapun. Maka dari beberapa riwayat yang ada ini, para ulama mengambil sebuah pola, ya, pola yang sama. Apa itu? Salat-salat ini sebabnya mendahului daripada salatnya. Ya, dan ini kalau dalam bahasa fikih disebut dengan illatul hukm, alasan hukum tersebut. Maka semua salat ini diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang terang-terangan dilaksanakan Nabi di waktu terlarang. Maka semua salat yang memiliki sebab mutaqaddim, sebab yang mendahului salatnya dikiaskan kepada dalil-dalil yang ada. Ya. Maka ini dalilnya ada yang nas, ada yang memang hadis, ada yang memang riwayat, ada yang kias. Nah, kalau salat sunnah yang lain yang bisa dikiaskan, maka dikiaskan. Ya, taib. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua,
sholat yang sebabnya itu berbarengan dengan pelaksanaan sholat. Sebabnya berbarengan dengan pelaksanaan sholat. Contohnya diantaranya apa? Para ulama memberikan contoh seperti sholat gerhana. Yang ini biasanya dibahasakan para fuqaha dzatu as-sababil muqarin. Sholat yang memiliki sebab berbarengan dengan sholatnya. Dalam artian, sholat dilaksanakan berbarengan dengan adanya sebab itu. Berbarengan dengan adanya sebab-sebab itu. Ya. Maka, sholat jenis yang kedua ini dicontohkan oleh para fuqaha adalah sholat gerhana. Maka sholat gerhana ini dilaksanakan ketika gerhana itu terjadi. Ya. Ya. Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis, ya, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, ya, la yankisifani li mauti ahadikum walali hayatihi, ya. Sesungguhnya matahari dan juga rembulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah keduanya itu mengalami gerhana karena ada matinya seseorang atau lahirnya seseorang, ya, ya. Kemudian Nabi menyampaikan fa idza ra'aitumuh, ya, fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihat gerhana, segera salat. Ya. Hatta yukshafa ma bikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hingga disingkap, maksudnya hingga selesai gerhana itu. Maka para ulama mengatakan, salat gerhana ini dilaksanakan selama gerhananya masih ada. Kalau gerhananya belum ada, maka tidak ada syariat salat. Ya. Atau gerhananya sudah selesai, maka tidak ada syarat sholat. Ya, maka ini sholatnya berbarengan dengan apa? Dengan sebabnya. Ya, tapi berbarengan dengan sebabnya. Yang dicontohkan juga para ulama adalah sholat istisqa, sholat minta hujan. Apa alasan orang sholat minta hujan? Alasannya karena apa? Kemarau yang memang di situ air sangat dibutuhkan. Maka sholat ini dilaksanakan berbarengan dengan apa? Kemarau itu. Ya, maka sholat-sholat yang dia ini sebabnya berbarengan dengan sholatnya. Jenis yang kedua, para ulama juga mengatakan ini juga boleh dilaksanakan meskipun di waktu terlarang. Meskipun di waktu terlarang boleh. Ya, meskipun di waktu terlarang maka boleh. Karena apa? Alasannya, landasannya diantaranya yang dalilnya sholat kusuf tadi. Ya. Fa idza ra'aitumuh, jika kalian melihat itu kapanpun. Ya. Habis sholat asar kok melihat gerhana matahari, tetap disunahkan sholat. Ya, tetap disunahkan sholat. Karena Allah mengatakan secara mutlak, fa idza ra'aitumuh fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihat kapanpun itu, segera sholat. Ya, segera apa? Segera sholat. Taib. Maka dikiaskan juga apa? Sholat istisqa. Ya, sholat istisqa. Ya. Kenapa? Sama-sama memiliki sebab yang berbarengan dengan pelaksanaan sholat. Ini jenis yang kedua. Jadi jenis pertama, jenis kedua ini boleh dilaksanakan di waktu terlarang. Ya. Namun dengan syarat. Tidak bersengaja memang menunggu waktu itu. Tidak bersengaja memang menunggu waktu itu untuk dilaksanakan di waktu terlarang. Ya. Kalau memang dia sengaja, meskipun hukum asalnya dia diperbolehkan untuk dilaksanakan sholat tersebut, tapi dia sengaja nunggu waktu itu, maka juga sama terlarangnya. Ya, maka juga sama terlarangnya. Nanti akan disampaikan oleh musannif. Baik. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, yaitu sholat yang sebabnya dilakukan setelah sholatnya selesai. Setelah sholatnya selesai apa? Baru sebab itu apa? Dimunculkan. Contohnya para ulama memberikan contoh apa? Contohnya adalah sholat istikharah. Kenapa orang sholat istikharah? Karena untuk membaca doa istikharah. Ya. Doa istikharah yang masyhur. Kapan doa itu dibaca? Doa itu dibaca ketika selesai sholat. Sholat dulu 2 rakaat, ya. Kemudian fastakhirillah kata Nabi SAW. Maka kemudian setelah itu apa? Mintalah petunjuk dari Allah Subhanahu dengan membaca doa istikharah yang diajarkan Nabi. Maka sholat itu dilaksanakan, ya, dan sebabnya belum terjadi. Sebabnya baru dilaksanakan setelah sholat. Contoh yang lain dicontohkan oleh para fuqaha adalah yang termasuk dalam bab ini yaitu sholat
salat sunnah ihram. Ya, salat sunnah ihram. Maka disunahkan bagi orang yang mau ihram, baik itu ihram untuk umrah ataupun haji, ya, sebelum ihram maka disunahkan untuk salat 2 rakaat. Ya, disunahkan salat 2 rakaat. Ya, kemudian dia mulai meniat atau umrah, ya, kemudian dia mulai bertalbiyah. Nah, ini salat ini sebabnya belum terjadi. Sebabnya baru terjadi ketika apa? Salatnya sudah selesai. Maka ini semuanya salat-salat yang sebabnya datang setelah salat, yang disebut dengan dzatus sababil mutaakhir. Maka para fuqaha menyatakan yang jenis ketiga ini yang terlarang di waktu terlarang. Yang terlarang di waktu terlarang. Yang terakhir jenis yang keempat yaitu salat sunnah mutlak. Ya. Salat sunnah mutlak. Apa salat sunnah mutlak itu? Salat sunnah yang tidak memiliki alasan apapun. Orang boleh secara asal dia ingin salat gitu aja. Ya, jenis kata Nabi SAW dalam satu hadis, ya, salatu khairu maudhu'in. Ya. Falyastakfir aw yastaqil. Salat itu adalah syarat yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk hambanya. Maka hendaknya dia mau memperbanyak atau mempersedikit. Maka di sini para ulama mengatakan ada yang namanya salat sunnah mutlak. Kapanpun dia mau salat silahkan. Nah, jenis yang keempat ini juga yang dilarang pada waktu terlarang. Jadi ada 4 jenis, ya, 2 jenis diperbolehkan dengan syarat tidak menyengaja mencari waktu itu, ya, memang menunggu, ya, ditunggu-tunggu, ya, misalkan memang sengaja habis asar saya mau ke masjid, ya. Ya, kenapa kok masjid? Ya, kenapa kok nunggu habis asar gitu? Misalkan habis sholat asar saya mau ke masjid, ya, tujuannya tahiyatul masjid tuh. Kenapa kok? Ya memang saya menyengaja untuk ini. Bukan karena satu sebab yang sifatnya hajat, tapi memang menyengaja. Maka ini juga tidak boleh. Karena itu sama saja bermain-main dengan syariat, ya, bermain-main dengan syariat. Baik, maka di sini Musannif rahimahullah taala beliau akan menyampaikan kepada kita, ya. Yang pertama beliau akan menyampaikan tentang hukumnya. Ya. Apa hukumnya orang yang melaksanakan sholat di waktu terlarang ini? Ya. Dan sholatnya itu yang terlarang dari jenis ketiga dan keempat tadi. Faqal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bilmi fi dunya wal akhirah wa dakhala fasya jannatihi Allahumma amin. Faslun, pasal yang baru. Ya, fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha, dalam waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat di dalamnya. Ya. Maka hukumnya para fuqaha menyampaikan hukumnya makruh secara hukum. Secara hukum makruh. Ya, secara hukum dimakruhkan untuk sholat. Akan tetapi meskipun makruh, para fuqaha juga menyampaikan kalau memang dilaksanakan maka dia makruh dan sholatnya tidak dianggap sah. Latan akid. Tidak dianggap sah. Tapi kenapa kok tidak dianggap sah? Karena larangan pada waktu-waktu terlarang ini muncul yang berhubungan dengan dzatus shalah atau min lawazimi shalah. Larangannya ada pada hal yang langsung berhubungan dengan ibadah itu. Maka larangan yang berhubungan langsung dengan ibadah itu, entah itu dia itu rukunnya, ya, sesuatu yang tidak bisa terlepas atau ya mungkin syarat sahnya, sesuatu yang tidak bisa terlepas dari ibadah itu. Maka para ulama mengatakan kalau ada larangan yang masuk ke dalam sebuah ibadah, yang mana ibadah itu tidak akan bisa terlepas dari sesuatu itu, maka larangan itu akan membatalkan ibadah itu, membuatnya tidak sah. Ya. Dan ini larangannya ada pada waktu, dan waktu sholat itu sangat krusial, dia syarat sahnya sholat itu. Ya, dia tidak mungkin terlepas dari sholat itu, maka tidak sah sholatnya. Berbeda misalkan apa? Kalau misalkan larangannya muncul dengan sesuatu yang di luar dari ibadah itu. Misalkan apa, para ulama mencontohkan, ini masuk pembahasan usul fikih ya. Para ulama misalkan mencontohkan jual beli, ya, akad jual beli ketika apa? Ketika adzan Jumat. Maka ini akad jual beli itu, ya, akad jual beli itu terpisah, ya, itu terpisah. Makanya kalau wanita yang jual beli ketika adzan Jumat tidak masalah. Itu menunjukkan apa? Ini bisa dipisah, tidak ada hubungannya. Oleh karenanya dia terlarang. Akad jual beli itu haram, akan tapi tetap sah. Tetapi berdosa gitu ya.
Dan ada beberapa yang misalkan orang sholat pakai pakaiannya pakaiannya hasil mencuri, tapi pakaiannya suci. Pakaiannya suci, cuma dia hasil mencuri gitu aja. Ya, hasil mencuri gitu aja. Ya, maka tetap sah. Atau misalkan contoh yang lain, misalkan dia sholat di tempat yang itu adalah hasil rampasan dari orang lain, dia merampas harta orang lain. Maka ini juga tetap sah. Karena apa? Karena larangan itu tidak langsung berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa lepas dari sholat itu. Tapi ala kulli hal, maka hukumnya makruh, dan kalau sholatnya dilaksanakan maka sholatnya tidak sah. Dan beliau memperinci, ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan tahriman, dan makruhnya ini makruh tahrim, makruh haram yang dekat pada haram, kama fi raudhah wa syarhil muhadzabuna, seperti yang ada dalam kitabnya Imam Nawawi, dalam kitab Raudhatut Thalibin dan juga Syarah Muhadzab Al-Majmu' di bab ini. Wa tanzihan, dan pendapat yang kedua mengatakan makruhnya makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang bedanya dengan makruh tahrim apa? Kalau makruh tanzih itu ya, makruh tanzih, maka ketika hal itu dilakukan maka tidak ada dosa bagi orang tersebut. Ya. Akan tetapi dilarang. Tapi kalau makruh tahrim ada dampak dosa. Ada dampak dosa. Akan tetapi dia dihukumi makruh karena ada khilaf. Larangannya itu tidak mutlak. Karena ada perincian dan macam-macamnya. Karena kita tahu di sini waktu sholat ini tidak semua sholatnya diharamkan. Karena ini mengarahkan pada makruh bukan pada haram. Kama fit tahqiq, sebagaimana dalam kitabnya Imam Nawawi yang lain, yaitu tahqiq. Wa syarhil muhadzab, dan syarah muhadzab fi nawaqidil wudu, dalam pembatal wudu. Ya. Ya, kita sudah beberapa kali singgung ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu biasanya kalau misalkan pendapatnya Imam Nawawi itu biasanya jadikan pegangan. Ya, biasanya seperti itu. Ya, sebenarnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Cuma kalau khilaf Imam Nawawi dan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka yang dipegang biasanya pendapatnya Imam Nawawi. Kadang Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya juga beda pandangan. Karena mungkin kitab ini ditulis waktu beliau masih agak muda. Kitab satunya ditulis ketika beliau sudah lumayan tua, yang keilmuannya sudah lumayan lumayan bertambah dan seterusnya. Ya. Makanya seperti ini, Imam Nawawi punya banyak kitab kalau dalam fikih Syafi'i itu. Ya, yang paling masyhur Minhajut Thalibin, Raudhatut Thalibin, Majmu' Syarah Muhadzab, At-Tahqiq. Banyak sekali ya, Syarah Tanbih. Nah, kadang Imam Nawawi itu kadang di kitabnya ini mengumumkan hukumnya A, kitab yang lain hukumnya B. Nah, kalau kitabnya Imam Nawawi ini berbeda, ya, kalau kitabnya Imam Nawawi ini berbeda, ya, maka terkadang para ulama ada yang menguatkan yang di dalam Raudhatut Thalibin, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan dalam tahqiq. Al-kulli hal, ya, intinya di sini adalah dimakruhkan. Tapi Allah Ta'ala alam yang lebih dekat di sini adalah lebih ke arah makruh tahrim. Nah, kemudian di sini beliau akan menyebutkan waktu-waktunya. Beliau mengatakan qala wa khamsatu awqatin, dan 5 waktu. Ada 5 waktu. La yusalla fiha, tidaklah salat di dalamnya illa salatun, kecuali salat laha sababun, yang dia memiliki sebab. Nah, di sini beliau memberikan isyarat tidak semua salat itu dilarang di 5 waktu ini. Ya, mari kita sampai ke 5 waktu ini kapan saja? Yang pertama adalah setelah sholat subuh, setelah orang sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu yang pertama. Nah, ini waktunya. Kemudian yang kedua, ketika matahari itu mulai terbit sampai matahari meninggi setinggi tombak, ya, qaidah rumhin kalau bahasa hadisnya, seukuran tombak. Ya, itu mungkin sekitar ya 16-an menit, ya, setelah waktu tuluk itu. Ya, itu sudah lewat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika istiwa. Istiwa itu matahari tepat berada di atas kepala kita. Dan ini para ulama mengatakan waktunya sangat-sangat singkat. Karena kita tahu ini bergerak terus kan, seperti itu. Jadi pas matahari tepat berada di atas kepala itu waktunya sangat singkat sekali, hanya beberapa detik saja mungkin. Tapi meskipun demikian ada kemungkinan orang itu melaksanakan di situ. Kemudian yang keempat adalah setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Sampai kapan? Sampai matahari itu sudah mulai menguning kemerahan. Ya. Yang matahari sudah dekat dengan ufuk. Ya, mulai menguning kemerahan. Jadi habis sholat asar sampai matahari menguning kemerahan. Yang kelima, yang terakhir adalah ketika matahari mulai
tenggelam sampai benar-benar sempurna tenggelamnya. Ya, maka ini 5 waktu secara rinci. Secara rinci. Kalau mau secara global 3 sebenarnya. Habis subuh sampai matahari meninggi, syukuran tombak pertama. Yang kedua waktu istiwa, yang ketiga setelah salat asar sampai matahari tenggelam sempurna. Ya, tapi di sini beliau menyebutkan secara rinci. Ya, dan tidaklah sholat yang dilaksanakan di situ illa kecuali sholatun laha sababun, kecuali dia sholat yang memiliki sebab tadi kita sebutkan. Imma mutaqaddimun, ya. Bisa saja sebabnya sebab mutaqaddim yang sebabnya mendahului sholatnya, kalfaitah seperti sholat yang terlewat, mengkodok, enggak masalah. Au muqarin, nanti yang kedua, sholat yang sebabnya muqarin, sebabnya berbarengan dengan sholat. Seperti apa? Kasalatil kusuf, seperti sholat gerhana wal istisqa dan sholat istisqa minta hujan. Ya. Taib. Kemudian beliau menyebutkan, ya. Qala musannifur rahimahullah taala, ya. Fal ula minal khamsati, maka waktu yang pertama dari, ya, dari waktu yang terlarang ini, dari 5 waktu ini, ya. As-salatul lati la sababalaha, yaitu bagi sholat yang tidak ada sebab baginya, dalam artian yang sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak. Di sini beliau tidak menyinggung tentang sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Ya. Jadi kalau misalkan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir, maka tidak boleh dilaksanakan di waktu pertama. Kapan itu? Ba'da sholati subahi, setelah sholat subuh. Ya. Wa tastamirrul karahatu, dan berlanjut kemakruhan ini hatta tatul asyamsu, hingga matahari mulai terbit. Makin waktu pertama. Ya. Waktu pertama. Waktu yang kedua, watsani saat salatu inda tulu'iha, yaitu salat ketika matahari terbit. Ya. Fa idza tala'at, maka apabila matahari terbit, hatta tatakamala, hingga sempurna, watartafi'a, dan meninggi, qadra rumhin, seukuran tombak, fi ra'il aini, di pandangan matanya. Ya, karena kalau jarak benerannya ya nggak mungkin seukuran tombak gitu ya. Tapi di pandangan mata itu seukuran tombak. Nah, para fuqaha memberikan batasan berapa seukuran tombak itu. Para ulama sebagian ulama menyampaikan itu sekitar 4 derajat di atas ufuk. Ya, 4 derajat di atas ufuk. Dan sebagian guru-guru kami menyampaikan 1 derajatnya di atas ufuk itu sekitar 4 menitan. Sekitar 4 menit. Jadi per derajat 4 menitan. Maka kalau misalkan diasumsikan per derajat adalah 4 menit, kalau 4 derajat 16 menit. Ya. Maka 16 menit ini sudah qadra rumhin, sudah seukuran tombak. Ya, itu perkiraan. Ya, itu perkiraan. Nah, malah kulihal, jadi ya perkiraannya seperti itu. Ya, mungkin 15, 16 atau mungkin 20 menit. Setelah itu sudah lewat waktu terlarang. Yang ketiga, watsalitsu as-salatu, yaitu salat idza stawat, ketika istiwa, ya, matahari beristiwa, yaitu matahari di atas kepala kita, hatta tazul, hingga dia mulai bergeser ke arah barat, yaitu waktu zuhur. An wasatis sama, dari tengah langit, ya. Dan waktu istiwa tadi kita sampaikan sangat singkat gitu ya. Nah, akan tetapi kemudian di sini beliau menyela-nyela pembahasan dengan pembahasan ada yang dikecualikan, ya, ada yang dikecualikan, ya, di waktu-waktu sholat ini, ya, ada 2 pengecualian. Ya, pengecualian pertama, ya, maka beliau mengatakan wa yustasna min dzalika, dan dikecualikan dari waktu terlarang ini 2 jenis. Yang pertama apa? Yaumul Jum'ati, pada hari Jumat. Fala tukrahu sholatu fihi, maka tidak dimakruhkan sholat di waktu istiwa. Ya, fala tukrahu sholah, maka tidak dimakruhkan sholat fihi, di dalam yaumil Jum'ah, di hari Jumat itu, waktal istiwa, di waktu istiwa. Jadi kalau misalkan sholat Jumat itu dilaksanakan pas misalkan takbiratul ihramnya di waktu istiwa, maka tidak dimakruhkan. Ya, tidak dimakruhkan. Dalam artian tetap sah, boleh-boleh saja. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya.
Bahwasanya kata sahabat Salamah bin Al-Aqwa, beliau mengatakan kunna nusalli ma'an Nabi sallam tsumma nansarif wa laysa lil haitani dhillun nastadhillu fihi. Kami dulu salat bersama Nabi pada hari Jumat, kemudian kami beranjak pulang, ya, sudah bubar salatnya, dan kami tidak mendapati tembok itu memiliki bayangan yang cukup untuk kita berteduh. Dalam artian bayangannya masih sangat sedikit. Itu menunjukkan sholatnya dilaksanakan di awal waktu. Dan lebih jelas lagi hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW naha anis salati nisfan nahar. Nabi melarang sholat tepat di tengah hari hatta tazula syamsu, hingga matahari condong ke barat, illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat. Ada nas yang mengecualikan. Ini hadis diriwayatkan Imam Baihaqi. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, beliau mengatakan qala wa kadza haramu Makkah, demikian juga dikecualikan haram Makkah, daerah haram Makki. Ya. Al masjidu wa ghairuhu, baik di masjidnya atau di luar masjid tapi masih di area haram. Area haram kan ada batasannya. Maka selama di area haram maka mutlak boleh sholat kapanpun. Ya. Makanya beliau mengatakan fala tukrahu sholatu fihi, maka tidak dimakruhkan sholat di haram Makkah tadi, fi hadhil awqati kulliha, di semua waktu salat ini. Kapanpun orang mau salat boleh, salat apapun, mutlak. Sawaun shalla sunnata tawaf, sama saja dia mau salat sunnah tawaf, ya. Au ghairaha, atau selain salat sunnah tawaf. Ya. Alasannya apa? Alasannya ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nabi SAW menyampaikan, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla. Wahai Bani Abdi Manaf, jangan menghalangi seorang pun yang mau tawaf di rumah Allah ini ataupun sholat ayyata sa'atin, kapanpun waktunya. Maka Nabi SAW melarang Bani Abdul Manaf, ya, ayyata sa'atin sya'ya, kapanpun orang itu mau, min lailin au nahar, baik waktu malam ataupun waktu siang. Maka hadis ini menjadi pengecualian dari larangan-larangan yang berlaku lagi. Taib. Kemudian beliau melanjutkan qala warabi'u, waktu yang keempat yang dilarang, ba'da salatil asri, setelah salat asar, hatta taghruba syamsu, hingga tenggelam, ya, hingga tenggelam matahari. Dalam artian ketika matahari sudah mau tenggelam. Ya. Kemudian beliau mengatakan wal khamisu, yang kelima, itu tadi waktu yang keempat, sekarang waktu yang kelima, indal ghurubi, ketika matahari mulai tenggelam, ya, sebagian bulatan matahari sudah masuk ke dalam ufuk, ya, indal ghurubi lisyamsi fa idza danat lil ghurub, ketika matahari sudah mendekati, ya, tenggelamnya, hatta yatakamala, hingga sempurna ghurubuha, tenggelamnya matahari tersebut. Ya. Dan waktu ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, adalah waktu di mana di situ ada tanduk setan yang dibahasakan oleh Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nabi menyampaikan la tusallu hina tatul asyams wala hina taghrub, jangan salat ketika matahari terbit ataupun matahari tenggelam. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan, karena sungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk setan, wa taghrubu baina qarnai syaitan, dan juga tenggelam di antara dua tanduk setan. Oleh karenanya Nabi SAW melarang untuk untuk salat di waktu tersebut. Ya. Dan tadi kita sampaikan salat yang diperbolehkan untuk dilaksanakan di waktu terlarang ini yaitu dua salat. Jadi jenis pertama dan jenis kedua, dengan syarat tidak boleh menyengaja. Kalau menyengaja memang mencari waktu itu, menunggu waktu itu untuk sholat, maka dilarang apapun sholatnya. Ya. Sebagaimana dalilnya apa? Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi menyampaikan la taharrau bi salatikum tulu asyamsi wala ghurubaha. Jangan mencari-cari, menunggu, menyengaja untuk melaksanakan sholat kalian ketika terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari. Dalam artian jangan menyengaja, memang menunggu waktu itu. Karena Nabi sudah melarang, jangan malah dilanggar gitu, dengan sengaja. Baik. Nah, ini adalah pembahasan dari waktu sholat yang terlarang. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang kedua pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan membahas sholat jamaah. Ya.
Mungkin ya secukupnya waktu saja, mungkin pembahasannya agak sedikit panjang. Maka di sini beliau akan membahas tentang sholat berjamaah. Ya. Dan sholat berjamaah ini adalah sebuah pembahasan yang penting, yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ya, yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dan kita tidak menampik khilaf yang terjadi tentang hukumnya, sholat berjamaah. Ada khilaf, ada yang menyatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Ya, paling tidak ada 3 pendapat yang memang dianggap oleh para fuqaha. Ada pendapat yang keempat, hanya saja dianggap oleh para sebagian fuqaha ini pendapat yang agak aneh gitu, agak nyeleneh, syad, qaulun syad. Yaitu apa? Dia syarat sah. Kalau nggak sholat jamaah, sholat 5 waktu itu nggak sholat jamaah, nggak sah sholatnya. Ini tapi pendapat yang syad. Tapi yang masyhur dari para fuqaha adalah khilaf itu jadi dia fardu ain atau fardu kifayah atau sunnah. Nah hanya saja ketika mungkin belajar fikih Syafi'i, ya kemungkinannya cuma 2. Kalau nggak fardu kifayah, dia sunnah. Nah kadang orang itu belajar fikih, mengetahui pembagian hukum, kemudian meremehkan, itu salah. Kita sudah sering sampaikan, para ulama ketika membagi hukum semacam itu, bukan tujuannya untuk kita remehkan begitu saja. Nah, yang penting ketika kita belajar fikih itu juga mempelajari tazkiyatun nafs. Ya, apa tujuan para fuqaha itu membagi hukum semacam ini. Dan itu bukan tujuannya untuk kita pilih-pilih, ini sunnah kok, wis gak apa-apa gitu ya. Sembahyang nang omahe misalkan. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya, tapi tujuannya adalah ya untuk menjelaskan hukum. Para fuqaha memang tugas mereka menjelaskan hukum. Ya. Tapi ala kulli hal kita sampaikan, memang secara hukum dalam mazhab Syafi'i terbagi menjadi 2 pendapat. Fardu kifayah atau sunnah. Dalam matan takrib yang ditulis Imam Abu Suja sendiri, beliau menguatkan pendapat salat berjamaah itu untuk kaum muslimin ya, berjamaah salat wajib, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan ini pendapatnya Imam Rafi'i. Pendapatnya Imam Rafi'i. Nah, pendapatnya Imam Nawawi, dan ini pendapat resminya mazhab Syafi'i, pendapat muktamad ya. Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Dalam artian kalau dalam satu tempat tidak ada pelaksanaan salat berjamaah, semuanya dosa. Dalam satu komplek ya, yang di situ ada kemungkinan untuk melaksanakan salat berjamaah, kemudian tidak dilaksanakan salat berjamaah, maka semuanya berdosa. Ya, adapun kalau yang mengatakan sunnah maka tidak berdosa. Baik. Fa'ala kulli hal, maka di sini beliau akan membahas. Beliau mengatakan qala faslun, pasal yang baru. Wa salatul jamaati, dan salat berjamaah yang dimaksud di sini adalah untuk salat fardu. Makanya beliau mengatakan lirrijal, untuk laki-laki, fil faraidhi, dalam salat fardu. Ghairal jum'ati, selain Jumat. Maka ini semua catatan. Beliau mengatakan lirrijal, untuk laki-laki. Maka bagaimana kalau untuk perempuan? Bagaimana kalau untuk perempuan? Maka para ulama mengatakan kalau untuk perempuan hukumnya bukan fardu kifayah, hukumnya sunnah saja. Kata para fuqaha. Ya, hukumnya sunnah saja. Baik di rumah ataupun di masjid. Akan tetapi yang afdol di rumah dan disunahkan berjamaah dengan keluarga yang ada di rumah. Untuk perempuan. Untuk perempuan, ya. Makanya beliau mengatakan lirijal, untuk laki-laki. Yang kedua fil faraidi, untuk salat fardu. Ya, untuk salat fardu. Maka tidak berlaku kalau misalkan dia bukan salat fardu, salat sunnah. Tapi disunahkan untuk berjamaah. Misalkan apa? Contohnya salat gerhana. Maka berjamaah dalam salat gerhana hukumnya juga sunnah, karena salatnya juga sunnah. Ya, makanya beliau mengatakan dalam salat fardu. Yang ketiga ghairal jum'ah, bukan salat Jumat. Karena berjamaah dalam salat Jumat hukumnya adalah syarat sah. Enggak sah orang salat Jumat sendirian. Ya, khutbah dewe, dirungokno dewe, salat 2 rakaat enggak sah. Ya, enggak sah. Maka beliau mengatakan sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Ini yang diikuti oleh Imam Abu Suja. Ya, dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya, oleh karena beliau mengatakan Imam Ibnu Qasim yang mensyarah kitab ini, mensyarah kitab Matan Takrib, indal musannifi, menurut penulis yaitu Imam Abu Suja, ya, Abul Hasan Al-Asfahani. Ya, yang beliau wafat sekitar 400 Hijrihan.
Nah, itu memang sudah pendapat ulama sejak zaman dulu, bukan sesuatu yang perlu dianggap aneh, tidak. War-Rafi'i dan juga Imam Rafi'i. Ya. Juga Imam Rafi'i. Dan beliau mengatakan wal asahu, tapi pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annaha fardu kifayatin, bahwasanya hukumnya fardu kifayah. Ya, dan ini adalah pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi pendapat resminya mazhab Syafi'i apa hukumnya? Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Dalilnya apa fardu kifayah? Ada beberapa dalil, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallah. Ya, tidaklah ada 3 orang di sebuah kampung atau di sebuah tempat tinggal, komplek tempat tinggal, kemudian tidak ada pelaksanaan sholat yang dilaksanakan bersama, illa qad istahwadha alaihimus syaitan, kecuali setan akan mendatangi mereka. Fa'alaika bil jamaah, maka wajib atasmu melaksanakan sholat berjamaah. Iya, bersama dengan jamaah. Maka ini menunjukkan ada fardu, kewajiban di situ. Iya. Ya kan, kenapa kok tidak dianggap dengan fardu ain? Setiap orang laki-laki wajib. Ya. Maka ada hadis yang lain yang mengalihkan bahwanya ini kewajibannya bukan perorangan, tapi kewajiban secara global. Ya. Selama ada pelaksanaan maka terjatuh dosa dari yang lain. Karena Nabi mengatakan sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri. Para ulama mengatakan, kalau misalkan dia fardu ain, tidak mungkin Nabi SAW mengucapkan dengan menggunakan kalimat lebih utama. Karena lebih utama itu menunjukkan yang satu lebih utama, yang satu memiliki keutamaan. Ya. Maka kalau misalkan dia fardu ain, Nabi SAW harus dengan bisi ghatil jazm. Ya, harus. Ya. Tidak boleh tidak. Namanya juga fardu ain, setiap orang harus. Tapi ini mengatakan lebih utama. Dan seterusnya. Ya, maka ini yang menjadi landasan bahwanya hukumnya adalah fardu kifayah, dan ini yang pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i. Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan yang berikutnya adalah bagaimana keutamaan atau bagaimana orang itu tetap dianggap masuk ke dalam salat berjamaah. Ya, atau ukurannya apa? Orang itu dianggap masih nututi, ya, keutamaan salat berjamaah atau tidak. Maka beliau mengatakan qala wa yudriku al-ma'mumu, dan makmum mendapati al-jama'ata, salat berjamaah, maksudnya keutamaannya, pahalanya, ma'al imami, bersama imam, fi ghairil jum'ati, di selain salat Jumat, ya, malam yusallim, selama imam belum salam atas slimatal ula, salam yang pertama. Ya. Jadi selama imam belum selesai dari sholatnya, kemudian makmum mendapati itu, kapanpun itu, maka dia mendapati keutamaan sholat berjamaah. Ya, kita sampaikan ini keutamaan, bukan hitungan rakaat. Kalau hitungan rakaat sudah beda. Kalau hitungan rakaat, maka didapati, ya, selama imam belum bangkit dari rukuknya. Tapi kalau misalkan keutamaan salat berjamaah itu masih didapati selama imam belum salam yang pertama. Karena kalau sudah imam salam yang pertama, maka berarti sudah selesai dari salat berjamaah. Maka tidak ada keutamaan, tidak ada jamaah setelah itu. Tapi selama salat berjamaah masih berlangsung, keutamaan masih bisa dikejar. Ya. Oleh beliau mengatakan malam yusallim atas limatal ula, selama belum salam yang pertama, wa illam yaq'ud ma'ahu, meskipun tidak ikut duduk bersama imam. Dalam artian makmum yang masbuk tadi baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Kemudian tidak mau duduk, imamnya sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi sudah takbiratul ihram, sudah masuk. Orang takbiratul ihram berarti sudah masuk sholat. Maka mendapatkan keutamaan meskipun tidak sempat duduk bersama imam dalam tahiyat tadi. Ya. Amal jama'atu fil jum'ati, adapun jamaat salat Jumat, fa fardu ainin, maka hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap laki-laki. Ya. Dan berhubungan dengan salat Jumatnya, maka dia syarat sah untuk keabsahan salat Jumat itu. Ya.
Ya, dan dia fardu ain untuk setiap orang laki-laki muslim balik berakal, tidak ada uzur. Hukumnya fardu ain. Ya. Dan beliau mengatakan wala tahsulu bi aqalli min rak'atin, dan tidaklah didapati salat Jumat dan jamaah Jumat ya lebih atau kurang daripada 1 rakaat, dalam artian kalau orang salat Jumat kemudian dia baru masuk salat Jumat ketika imam sudah bangkit dari rukuk rakaat kedua, maka dia sudah tidak dapat salat Jumat, maka dia nanti menyelesaikan salat zuhur ya. Nanti dia menyelesaikan salat zuhur, maka batasnya adalah rukuk di rakaat kedua. Makanya beliau mengatakan la tahsulu bi aqalli min rakaatin. Salat Jumat tidak bisa dikejar kalau dia tidak mendapati atau dia hanya mendapati sebagian dari 1 rakaat. Ya, bukan rakaat menyeluruh, dalam artian hitungannya tadi rakaat itu adalah rukuk itu. Kalau dia tidak mendapati itu maka tidak mendapati 1 rakaat. Ya. Ini berbeda dengan jamaah di salat fardu selain Jumat. Ya. Nah, ini pembahasan tadi tentang bagaimana mengejar jamaah tersebut, mengejar jamaah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa syarat dalam berjamaah. Beliau mengatakan qala wa yajibu 'alal ma'mum, dan wajib bagi makmum. Ya, ini syarat ya bisa kita katakan syarat yang pertama, yaitu apa? Orang yang mau bermakmum kepada imam ya, maka dia memang meniatkan untuk bermakmum. Oleh karena beliau mengatakan wajib 'alal makmum, dari makmum an yanwiyal iktimam, untuk berniat menjadi makmum. Au al-iktida, atau mengikuti bil imami, terhadap imam tersebut. Ya. Ada niat di dalam hatinya. Wala yajibu ta'yinuhu, dan tidak ada kewajiban dia untuk menentukan imamnya siapa. Yang penting pokoknya ada imam di depan, sudah dia ikut niat dalam hati maka cukup. Tidak perlu ini imamnya siapa kemudian diniatkan, itu enggak harus. Oleh karena beliau mengatakan bal yakfi, ya, kan tetapi cukup al-iktida'u, mengikuti bil hadiri, terhadap imam yang ada itu. Ya, in lam ya'rifu, jika dia tidak mengenalnya. Ini cukup mengikuti imam itu. Nah, konsekuensinya apa? Karena tidak ada keharusan untuk mengikuti imam, tidak ada keharusan untuk menentukan imam itu siapa. Bagaimana kalau dia menentukan terus salah? Ya. Maka beliau mengatakan fa in ayyanahu, maka apabila dia menentukan imamnya itu siapa, wa akhta, dan dia salah. Misalkan salat ya. Salat di sini misalkan imamnya Ustaz Mufid ya. Kemudian dia mau bermakmum, kemudian dalam hatinya dia niatkan saya di Imam Ustaz Lutfi misalkan. Habis sholat ternyata, Ustaz Mufid ternyata gitu ya. Ya, maka beliau mengatakan batalat salatuhu, maka batal salatnya. Ya, karena secara asal dia nggak harus menentukan imamnya siapa gitu loh. Tapi kok masih ada menentukan imamnya siapa, maka ya menggugurkan salatnya, ya membatalkan salatnya. Illa, kecuali ini dhammat ilaihi, ya, ada padanya juga isyaratun, ditambah isyarat. Ya, nama kemudian dengan isyarat yang di depan itu, yaitu ustadz siapa misalkan. Maka ini tidak masalah, karena apa? Kesalahannya tadi digugurkan dengan isyarat tadi. Isyaratnya sudah dianggap gitu ya. Isyaratnya tetap betul, isyarat nggak mungkin salah karena mengisyaratkan di depan gitu. Meskipun namanya salah. Misalkan dengan ucapannya nawaitul iktida bi Zaidin hadza. Ya. Aku niat bermakmum pada Zaid ini. Ya. Zaid ini gitu, ada ininya gitu. Fabana Umaran, ternyata itu Umar bukan Zaid. Fatasihu, ya. Maka sah. Kenapa? Karena kesalahannya tadi dihapus dengan adanya isyarat tadi, ya, adanya isyarat. Kemudian beliau mengatakan dunal imami, tidak untuk imam. Maka kalau imam dalam salat berjamaah tidak dipersyaratkan untuk niat jadi imam. Kalau makmum dia harus ada niat jadi makmum. Kalau imam tidak harus niat jadi imam. Makanya beliau mengatakan fala yajibu fi sihhatil iktida, maka tidak wajib dalam keabsahan berjamaah bihi dengan imam tersebut fi ghairil jum'ati, di selain salat Jumat, niatul imamati, niat jadi imam. Enggak
Nah kenapa? Karena secara asal orang kalau misalkan dia niat awalnya memang nggak jadi imam, kemudian ada orang bermakmum pada dia, sah-sah saja. Padahal dia niatnya, ya niat kan di awal ibadah ya. Niatnya misalkan apa? Dia jadi makmum, kemudian dia masbuk, kemudian ada orang datang, kemudian jadi makmumnya dia, tetap sah. Maka imam tidak dipersyaratkan niat jadi imam. Tapi kalau makmum harus ada niat jadi apa? Jadi makmum. Ya. Dan beliau mengatakan fi ghairil Jum'ah, di selain sholat Jumat. Kenapa? Karena kalau sholat Jumat, ya, sholat Jumat dipersyaratkan imamnya harus niat jadi imam. Mengapa demikian? Karena sah tidaknya sholat Jumat itu tergantung itu jamaah atau bukan. Jamaah komposisinya harus ada imam, ada makmum. Kalau imamnya nggak niat jadi imam, ya mana aja jamaah kan gitu. Masa makmumnya sholat banyak tapi nggak ada imamnya gitu kan. Jadi ada niatan untuk jadi imam, kecuali kalau niat sholat Jumat. Bal akan tapi hiya mustahabbatun, dia hanya dihukumi sunnah saja bagi orang yang jadi imam, dihukumi sunnah untuk jadi imam. Fi haqqihi, dalam dirinya imam tersebut. Fa in lam yanwi, ya, namun apabila imam tidak niat, ya, tidak meniatkan menjadi imam, fa salatuhu furada, maka salat itu dianggap sebagai salatnya sendiri-sendiri. Ya. Dalilnya apa sih kok merinci niat seperti ini? Innamal a'malu binniyat. Ya. Dalilnya satu, tapi perinciannya fuqaha itu jelimete luar biasa gitu ya. Tapi ya memang para fuqaha ya memang menjelaskan hal semacam ini ya ada tujuannya gitu ya, ada tujuannya. Tapi kalau kita sebagai orang umum ya sudah kita maunya niat jadi imam atau niat jadi makmum itu sudah selesai, insyaallah kita mendapatkan pahala yang besar. Baik. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa pembahasan. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.